Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, siang maupun malam dimanapun Anda berada. Semoga Anda semakin sehat dan semakin mantap untuk menyongsong Paskah tahun 2022 ini. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bersama ya di pertemuan kedua tentang bagaimana menjadi komunitas pengharapan. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang tema kamu harus memberi mereka makan, membangun komunitas yang berbela rasa. Nah, di minggu ketiga ini diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Itu adalah dasar kitab suci di pertemuan ketiga APP ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita mempersiapkan refleksi kita dalam Prapaskah di minggu yang ketiga ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sasaran pertemuan kita di minggu Prapaskah yang ketiga ini adalah yang pertama, menyadari hakikat dan perutusan gereja sebagai paguyuban murid-murid Kristus yang diutus untuk membangun komunitas berbela rasa yang mewartakan belas kasih Allah. Jadi harapannya sasaran kita dalam sasaran pertemuan APP yang ketiga ini adalah kita dapat mewartakan belas kasih Allah. Melalui diri kita menjadi tangan panjang Allah untuk berbela rasa kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan maupun yang kurang beruntung. Yang kedua, kita diajak untuk merefleksikan tentang perjuangan setiap keluarga di lingkungan dalam membangun kemandirian hidup, membangun harapan, kepedulian, dan bela rasa terhadap umat lingkungan atau anggota masyarakat lainnya, serta belajar mensyukuri penyelenggaraan ilahi. Pertama tadi kita diajak untuk mewartakan belas kasih Allah, dan yang kedua adalah mensyukuri penyelenggaraan ilahi. Pengantar, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur atas rahmat Tuhan dengan mulai meredanya gejolak pandemi. Kita juga bersyukur dengan situasi demikian, kita dapat kembali berkumpul dan merajut kembali hidup berkomunitas di lingkungan kita. Adalah tantangan bagi kita saat ini. Bagaimana kita dengan situasi baru, dengan berbagai protokol kesehatan dan kewaspadaan terhadap situasi pandemi yang masih berlangsung, tetap dapat memelihara hidup iman kita bersama-sama, mengupayakan lingkungan kita ini sebagai sebuah komunitas atau paguyuban yang saling meneguhkan dan menyembuhkan. Marilah kita bawa seluruh pengalaman keluarga kita masing-masing dan seluruh lingkungan dalam permenungan kali ini. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita untuk menemukan rahmat penyelenggaraan ilahinya dalam kebersamaan hidup kita di tengah keluarga dan di lingkungan di mana kita mengalami perjumpaan dengan sesama dalam ikatan kasih, menemukan wajah kerahiman Allah yang menyapa dan meneguhkan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Mari sebelum kita mulai masuk, kita seruan tobat terlebih dahulu. Melalui pertemuan ini, marilah kita rendah hati, kita mengakui keraguan kita di hadapan Tuhan dan sesama dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber keselamatan sejati yang datang dari Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau selalu menuntun kami kembali ketika kami jatuh dan tersesat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan, terutama di tengah aneka kesulitan selama menjalani masa pandemi hingga saat ini. Bantulah kami dalam rahmat-Mu untuk semakin setia dan mewujudkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan kami, tempat Engkau hadir memberkati dan menyelenggarakan hidup kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu sendiri, agar kami senantiasa tergerak oleh belas kasih, mampu untuk saling berbagi dan meneguhkan serta mensyukuri karya keselamatan-Mu yang senantiasa hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci hari ini di Minggu Prapaskah yang ketiga diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 44 dengan judul Kamu harus memberi mereka makan. Intinya kita diajak untuk bergerak, tidak berdiam diri ya. Kita harus peduli terhadap sesama. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan, itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan memang panjang sekali, tapi banyak makna atau banyak yang menjadikan pelajaran. Seperti tadi, Anda semua melihat bahwa ada kata-kata atau kalimat yang saya tebalkan. Adalah itu yang paling penting, di mana kita harus memberikan mereka makan dan di mana kita harus memiliki rasa belas kasihan dan tergeraklah hatinya. Nah, pendalaman katekese kitab suci yang pertama adalah perintah Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Di Matius bab 14 bab 14 ayat 16 ya. Tantangan bagi para murid keluar dari kenyamanan diri di tengah keterbatasan situasi. Nah, kita harus mau
keluar dari kenyamanan diri, keegoisan diri kita. Kita harus memiliki hati yang berbela rasa terhadap sesama. Karena belas kasihan tergeraklah hatinya. Harapannya seperti itu. Yesus kasihan dan akhirnya tergeraklah hatinya karena belas kasihan itu. Yang kedua, Yesus mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan dengan semangat berbagi. Bayangkan 5 roti 2 ikan dan akhirnya Yesus bersyukur, mengucap syukur, menghadap ke langit dan akhirnya cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Itu belum wanitanya, belum anak-anak. Tapi dikatakan dalam Injil 5.000 laki-laki. Berapa wanita dan anak-anak belum terhitung. Mungkin lebih ya dari 5.000 atau enggak 6.000. Karena ada istri, ada anak. Ya kalau anaknya satu, anaknya banyak. Nah, maka Tuhan mencukupkan. Intinya begitu. Yang ketiga, semangat saling berbagi, membangun kebersamaan hidup sebagai membangun komunitas berbela rasa. Nah, inilah yang harus kita bangun, komunitas yang berbela rasa. Bagaimana kita membangun komunitas? Ya dari diri kita sendiri. Kita memiliki komunitas lingkungan di sekitar kita, lingkungan orang yang beragama Katolik ini terutama, membangun komunitas lingkungan dulu. Untuk apa? Membangun berbela rasa. Yang terpenting dengan tetangga dulu dan komunitas-komunitas kita yang lain. Renungan dan sharing. Nah, ada 3 nanti renungan dan sharingnya. Yang pertama, bagaimana aku memaknai perjuangan hidup setiap keluarga di lingkungan selama pandemi hingga hari ini? Adakah hal atau peristiwa yang menarik dan menggerakkanku? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana aku memaknai perjuangan hidup setiap keluarga di lingkungan selama pandemi hingga hari ini? Kalau saya pribadi, dalam keluarga perjuangan hidupnya ya berhemat, betul-betul berhemat. Selama bisa berbagi, kita berbagi. Karena apa? Di masa yang serba susah ini, usaha-usaha sudah mulai menurun pendapatannya. Ada yang di PHK karena tidak mampu membayar. Maka kita harus memaknai perjuangan hidup ini sebagai suatu anugerah. Walaupun merasa ya kan nggak punya kerjaan, masa harus bersyukur? Bukannya begitu. Apapun yang terjadi, kita harus mau bersyukur. Perjuangan kita selama itu positif dan kita mengandalkan Tuhan, semua akan menjadi sesuatu yang baik. Nothing impossible with God. Tidak ada segala yang tidak mungkin di dalam Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Begitu ya. Adakah hal yang peristiwa yang menarik dan menggerakkanku? Ada. Di mana kita harus mau berbagi di saat kita merasa kekurangan. Contohnya, saya pernah dalam masa pandemi dan terpapar corona. Saya betul-betul nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, tapi saya harus berbagi dengan orang di sebelah saya, di mana orangnya itu susah untuk makan. Maksudnya makan itu nggak doyan, makan ini nggak doyan. Walau itu waktu saya dirawat di rumah sakit, tapi saya mau berbagi roti bagi mereka. Tidak masalah. Dan rotinya itu fresh, belum dibuka. Karena kalau sudah dibuka itu tidak boleh. Akhirnya saya memberikan roti itu, ya roti pizza lah. Murah banget, tapi akhirnya mau berbagi itu. Itulah yang terbaik. Ada hal-hal yang menarik lainnya, di mana saya harus menolong orang yang mungkin hampir mati karena corona, dan saya harus membawa orang itu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Padahal orangnya itu isoman dan akhirnya sesat. Begitu. Dan masih banyak peristiwa yang lain karena ya kita berbela rasa. Yang ditakutkan bukan virusnya ya, tapi saat kesepian dan kesendirian itu bagi saya yang menjadi ketakutan itu. Yang kedua, apakah situasi pandemi sungguh telah menggerus semangat membangun paguyuban orang beriman di lingkungan? Bagaimana hal itu terjadi? Nah, apakah situasi pandemi ini sungguh menggerus semangat membangun paguyuban beriman di lingkungannya? Kira-kira berkumpul bersama, sudah jarang, APP, Advent, BKSN, ya kita nggak usah ketemu, kita online aja, pakai Zoom, pakai Google Meet begitu ya. Itu yang saya alami dan akhirnya saya membuat seperti ini ya. Saya masukkan ke YouTube, mungkin banyak orang yang menggunakan, membutuhkan karena nggak bisa ikut. Kalau mau, aduh kok malas ketinggalan, dan akhirnya saya membuat video APP, BKSN dan Advent begitu. Tapi dari itu semua kita sebetulnya bisa untuk sharing melalui grup, entah WA, entah Telegram,
kita tetap bisa sharing. Tapi jangan sampai mati ya, tidak mau berjumpa, mengurung diri. Tidak, tapi yang terpenting selama kita prokes, boleh kok kita berjumpa, kita bertemu, sama kita prokes dan jaga jarak untuk bertemu, untuk saling menguatkan. Jika mungkin di lingkungan panjenengan, lingkungan Anda ada orang tua atau yang sakit, datanglah dan doakanlah. Itu salah satu yang murah tanpa bayar. Cuma kita datang ke rumah, tanya kabar dan mendoakan orang yang sakit. Setelah itu pulang, nggak usah minum, nggak usah makan, begitu. Itu sangat simpel dan bermakna bagi orang itu. Nah, maka kita harus betul-betul mau mengusahakan. Ya, kita harus mau keluar dari zona kenyamanan, tidak egois dengan diri sendiri, tapi kita harus peduli terhadap orang lain. Ingat, karena kita adalah manusia atau makhluk sosial, di mana iman itu harus dibuktikan dengan tindakan, bukan menyebut Tuhan, 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 tapi harus ada tindakan. Iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati. Itulah yang disampaikan oleh Yakobus. Yang ketiga, dalam situasi pandemi yang mulai mereda ini, kita mendapat kesempatan untuk kembali menata dan menyuburkan kembali semangat membangun paguyuban beriman di lingkungan. Bagaimana hal itu mau kita upayakan agar komunitas umat lingkungan dapat menjadi komunitas yang meneguhkan dan menyembuhkan. Nah, di masa pandemi ini yang sudah mulai turun nih pandeminya ya, virus corona sudah mulai turun. Kira-kira sudah mulai ada beberapa lingkungan, beberapa gereja yang memperbolehkan adanya pertemuan lingkungan, entah APP, Advent, dan PK dan lain sebagainya, atau hanya sekedar pendalaman iman. Tetapi harus tetap prokes, tetap jaga jarak, walaupun ada sudah diperbolehkan untuk berkumpul bersama. Tapi yang terpenting adalah saling menguatkan. Walaupun tidak bisa berkumpul bersama, kita saling menguatkan dengan cara apa? Ya, mungkin kita bisa sharing iman di grup WA atau grup Telegram lingkungan, membagikan ayat kitab suci, saling berbagi ya pengalaman selama masa pandemi ini, bagaimana sih saya tuh merasa begini dan saya harus bagaimana ya, kita bisa bertanya untuk saling menguatkan. Karena kekuatan kita sebetulnya dari sesama dan dari kitab suci. Ada ayat-ayat yang luar biasa saling menguatkan. Itulah yang harus kita bagikan. Kita juga punya yang namanya kalender liturgi. Kita membaca kitab suci harian dan kita sharing melalui kitab suci itu. Kita bisa sharing, tidak masalah. Yang terpenting apa? Membangun paguyuban beriman kita, berbela rasa, dan kita nanti mau berbagi, mau keluar. Karena kita harus memperbaiki diri kita yang ya karena pandemi ini, karena ketakutan dan kekhawatiran itu ya, ini kita memperbaiki itu. Maka kita saling meneguhkan dan saling menyembuhkan. Kalau meneguhkan pasti kita harus saling menguatkan. Ya, kalau menyembuhkan bagaimana? Ya kita saling mendoakan satu sama lain. Itu menyembuhkan. Begitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bisa memiliki renungan atau sharing dengan keluarga Anda, sharing dengan komunitas Anda, di mana pandemi ini bukan sesuatu yang membuat iman kita turun, tapi ini adalah tantangan untuk mengupgrade iman kita, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan diri kita sendiri maupun sesama. Tuhan yang nomor satu. Percayalah, begitu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara sekalian dengan doa umat dan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu minggu ini menemani langkah pertobatan kami. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu kepada kami dalam menjalani masa retret agung ini. Tuhan, ajarilah kami untuk saling peduli kepada sesama dengan cara berbagi kebutuhan pokok bagi sesama yang membutuhkan. Jauhkanlah kami dari hati yang egois, mementingkan diri sendiri. Semoga masa Prapaskah ini kami semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu. Kau utus untuk menjadi penyelamat kami. Tuntunlah kami agar kami sanggup untuk membangun keluarga dan komunitas kami yang saling ngerengkuh, ngemateni, dan meneguhkan satu sama lain. Semoga hatimu yang senantiasa berkobar-kobar untuk mengasihi juga mengorbankan hati kami dalam mengasihi, supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu, terutama di dalam komunitas lingkungan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kembali saya mengajak Anda semua, alangkah baiknya setia dalam proses di masa retret agung ini, berpuasa dan berpantang, menyisihkan hasil berpuasa dan berpantang untuk sesama yang membutuhkan. Menyisihkan hasil berpuasa dan berpantang dalam bentuk uang receh 500, 1000, 2000 atau 5000, ataupun dalam bentuk sembako yang dikumpulkan sedikit demi sedikit setiap hari, sebagai tindakan nyata berbagi dan berbela rasa dengan sesama yang membutuhkan. Tetap jadilah berkat bagi sesamamu dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih atas waktu sudah mengikuti video saya sampai minggu berapa saya yang ketiga ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata, penjelasannya kurang jelas dan terlalu lama. Dan saya mengucapkan maaf pula jika pengalaman saya, refleksi saya terlalu panjang begitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas supportnya bagi saya, sudah mensubscribe saya, melihat video saya, melike video saya ini. Terima kasih semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan berkah dalam.